A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dua sifat hati yang harus kita waspada ya. Yang pertama, hati yang keras, kasar, membatu ya. Dalam bahasa Arabnya qaswah ya. Qaf sin waw. Hati yang keras, kasar. Tidak ada gunanya kita pintar, tidak ada gunanya kita sukses, kita kaya ya, kalau hati kita mengeras. Hati kita mengeras, tiba-tiba semua menjadi gelap, menjadi menyempit kita. Tidak ada lagi perasaan-perasaan rindu kepada Allah ya, perasaan ingin beribadah, perasaan semangat untuk bekerja, untuk belajar. Itu saya pernah merasakan. Jadi memang kita harus melatih hati itu, membina hati itu. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu salah satu manfaatnya bisa mengelola hati, bisa mentarbiyah, mengedukasi, mendidik, melatih hati. Supaya hati itu dalam setiap keadaan, di setiap zaman, di setiap situasi, selalu lembut, selalu segar, ya, selalu dekat dengan Allah, selalu bersemangat, selalu bercahaya. Hati atau qalbu itu mungkin dalam ilmu modern, itu aspek eksternal ya. Dari hati itu mungkin dalam ilmu modern disebut dengan neuroscience ya. Ilmu tentang saraf-saraf otak. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan tidak akan lepas juga dari jiwa kan, tidak akan lepas juga dari hati. Pelajarilah itu. Di filsafat Anda akan belajar psikologi jiwa ya, filsafat jiwa. Di psikologi Anda akan belajar tentang jiwa ya. Di Al-Qur'an bicara tentang kalbu jiwa, banyak. Kita itu Islam ini, agama Islam ini punya ilmu-ilmu yang relevan dengan zaman modern. Makanya belajar dengan serius ya. Kuasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena itu alatnya. Kalau hanya mengandalkan bahasa Indonesia, bacaan-bacaan bahasa Indonesia itu sederhana ya. Kalau Inggris ditulis oleh orang-orang yang ahlinya. Kalau Arab ditulis oleh para ulama kita kan. Lingua franca ilmu-ilmu Islam itu bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu yang tinggi itu ditulis dalam bahasa Arab. Ya kan? Jadi Anda harus punya tekad untuk menguasai bahasa Arab secepat mungkin. Ya, ilmu-ilmu yang luar biasa. Jangan sampai tiba-tiba nanti Anda itu punya kesukaan lain, tidak berminat lagi dengan bahasa Arab. Banyak godaannya. Cepat, 6 bulan saya harus menguasai bahasa Arab. 1 tahun saya harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab tingkat kitab. Bisa kalian, masih muda, masih segar. Ilmu alat kuasai, Arab, Inggris, logika, mantik. Itu ilmu alat. 3 ini kuasai. Jangan hanya mengandalkan yang ada di kampus ya. Kan di kampus itu mungkin terbatas ya. Dibagi sama 40 mahasiswa kan. Jadi dosen itu tidak maksimal menjelaskannya, kan harus dibagi kan, ada yang nanya, ada yang kapasitas intelektualnya mungkin rendah sehingga dosen harus memperhatikan. Jadi jangan mengandalkan di kampus aja, belajar ya, baca buku. Nah, hati yang keras itu yang disebut dengan qalbu ya. Wa iyyaka wal qaswah. Waspadalah dengan hati yang keras. Jadi kalau kita tiba-tiba mengeras, malas belajar, malas membaca, itu tanda mengeras. Malas berbuat baik, malas berzikir. Nah itu tanda-tanda. Segera. Kenapa ya? Kenapa tadi apa yang dilakukan? Mungkin tadi banyak makan. Mungkin tadi banyak senang-senang. Mungkin saya tadi melakukan maksiat. Hati-hati ya. Wahia goldul qalbi wa jumuduhu. Hati ya keras mengeras dan jumud. Jumud itu kaku.
hatta la yata'assar, sehingga dia tidak terpengaruh bil mau'idah, dengan nasihat. Tidak terpengaruh, tidak tersentuh dengan nasihat, dengan motivasi, dengan kata-kata hikmah, dengan baca Al-Quran, tidak tersentuh. Bahkan tidak membaca Al-Quran, nah itu ya. Kalau sudah berhari-hari tidak membaca Al-Quran, itu tanda-tanda tanya ya. Itu tanda hati sudah keras. Segera, jangan ditunda-tunda sebelum menjadi membatu, membaja. Karena keberuntungan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tergantung kalbu ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat itu yang bisa bertemu dengan Tuhan. Ilmu-ilmu yang kita pelajari itu yaitu dalam rangka mentarbiyah, mendidik kalbu. Kalau kalbunya mutmainah, tenang, bersinar, apapun dia bersemangat. Belajar bersemangat, bekerja bersemangat. Wala yariku, dan tidak menjadi lembut, tidak tersentuh, tidak menjadi berubah. Wala yalinu, dan tidak menjadi lembut, tidak melembut. Inda zikril maut wal wa'ad wal wa'id, ketika mendengar kematian. Orang biasanya kan mendengar kematian, itu hati menjadi tersentuh, ya. Menjadi takut, wah hidup saya ternyata terbatas. Hidup saya tidak bisa mengandalkan kemudahan. Karena banyak juga muda mati kan. Saya tidak berpegang teguh, tidak mengandalkan kesehatan, banyak juga yang sehat mati kan. Jadi kematian itu bukan hanya untuk orang tua, untuk orang yang sakit. Banyak juga yang muda, sehat, mati. Nah, si hati yang keras ini tidak tersentuh itu dengan kematian, dengan nasihat dan ancaman. Kemudian Nabi mengatakan, ab'adul asya minallahi ta'ala, hal yang paling jauh dari Allah, al-qalbul qasi, hati yang keras. Ada orang yang semakin banyak belajar, semakin jauh dari Allah ya. Semakin ibadah, semakin jauh dari Allah. Hati itu. Wa minasyaqa, di antara orang-orang yang celaka, orang yang sial, arbaun, ada 4. Pertama, qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang kedua, wajumudul ain, mata yang tidak mau menangis. Wal hirsu, kemaruk. Anggota-anggota DPR yang sudah kaya kan minta tunjangan lagi ya. Itu kemaruk itu. Kemaruk, rakus. Watulul amal, dan angan-angan yang panjang. Ya. Fahtarizu, hati-hatilah, waspadalah, min hadal arba'a, dari 4 ini. Hati yang keras, mata yang tidak mudah menangis, rakus, kemaruk, tamak. Kadang-kadang kita juga suka tamak. Sudah punya, ingin lagi kan. Tulul amal, angan-angan yang panjang. Karena dalam hadis dikatakan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yakbalu, tidak akan menerima doanya, min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Nah, yang kedua, hati yang lalai. Ini hati yang lalai ini bisa mengena siapa aja. Kita terutama. Kan ada 2 kenikmatan yang melenakkan ya. Waktu luang dan sehat. Kita ini punya waktu luang. Dan sehat. Anda ini sehat luar biasa. Kemudahan itu identik dengan kesehatan, waktu luang, ambisi, dan kritis. Kita punya banyak waktu luang. 1 jam bisa 1 harian, 2 jam itu waktu luang. Perhatikan. Wal ghaflah, lalai, dunal qaswah, itu bukan keras, bukan hati yang keras. Jadi berbeda ya. Antara hati yang lalai dengan hati yang keras. Wahya mazmunah, hati yang lalai itu tercela. Wa fiha goyatud doror, dan itu mengandung goyah, puncaknya bahaya. Dia mengenai orang-orang alim. Orang alim itu suka lalai. Dia tahu, tapi karena lalai dia melakukan. Ya kan?
Penyakit orang alim, penyakit ulama, penyakit cendekiawan, itu lalai. Yang kedua, iri hati, hasud. Tahu tapi karena lalai dilakukan. Tahu ini ya, lalai. Di dalam Al-Qur'an dikatakan juga jelas. Wa huwal ladzi la yastayqid wa la yatanabah idza warada alaihil mawaid wal jawazir. Ya. Dia sama seperti Qaswa, dia tidak terpengaruh, tidak tersentuh oleh nasihat. Orang tua menasihati kalian, teman bisa menasihati kalian, kan? Nasihat dari teman itu kebajikan. Hai. Kalau ada teman yang menasihati Anda, itu teman sejati. Bukan teman itu bukan hanya membenar-benarkan aja, tapi memberi nasihat. Bisa jadi tidak didengarkan, karena tahu modalnya, kan? Justru dengarlah dari teman Anda, karena teman Anda itu tahu kelemahan kita. Itu. Tapi karena kita lalai, tidak mau mendengar, tidak mau menyimak. Hati-hati. Dan yang paling bahaya terakhirnya nih. Wala yaltafit, dia tidak sadar min goplatihi wasahwihi. Dia tidak sadar lalai. Dia tidak sadar sedang terlena. Wastigolihi walabihi walahwihi. Dia tidak sadar itu adalah dia sedang bermain-main. Dia sedang tidak serius. Dia sedang menghabiskan waktu. Menghabiskan uang, menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Kalau sehari Anda menghabiskan waktu 2 jam, sebulan itu 2 hari. Sebulan 2 hari kita habiskan secara sia-sia. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari hati yang lalai, hati yang kasar. Segera diagnosa, segera deteksi, cari penyebabnya, cari akarnya. Tidak mudah mencari akarnya, kan? Kalau tiba-tiba hati kita keras jam 12 siang, tadi ngapain aja ya subuh ya? Bisa jadi karena faktor makanan. Bisa jadi karena faktor minuman berlebihan. Bisa jadi karena menyia-nyiakan waktu. Bisa jadi karena tidak memulai dengan doa misalnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.